Baik, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna. Masih dalam silsilah pembelajaran ilmu nahwu dalam rangka kita menguasai bahasa Arab, memahami Al-Quran dan hadis yang mana keduanya menggunakan bahasa Arab. Dan di kesempatan yang lalu kita telah membahas pembahasan pertama dari kitab Al-Muyassar, ya, demikian juga dari kitab Al-Ajurumiyah. Dari kitab Al-Muyassar kita telah membahas mengenai apa itu huruf, apa itu kalimat, contoh-contohnya, apa itu jumlah mufidah, bagian huruf, ya, jenis-jenis kalimat atau kata, ya, dan apa itu isim serta tanda-tandanya. Nah, masih ingat apa itu huruf? Huruf tidak ada huruf Sesuatu yang dengannya tersusun darinya kalimat. Ya, kalimat di situ kata, ya. Kalau bahasa Arab kalimat itu artinya kata. Sesuatu yang tersusun dengan huruf tersebut menjadi satu kata. Ya, contohnya ba, ya, ta. Oke. Kata, apa itu kata? Kata ialah lafaz yang bermakna. Lafaz yang memiliki makna. Contohnya madrasatun. Ya, fiilnya yaktubu, yaqra. Iya. Apa itu jumlah mufidah? Jumlah mufidah ialah jumlah yang tersusun yang berfaedah, sempurna, ya, memberikan faedah yang sempurna, dinamakan juga kalam. Iya, itu susunan kata yang memberikan faedah yang sempurna dinamakan juga kalam. Contohnya yajlisu wa yajlisu alal kursi. Iya. Taib, pembagian huruf terbagi menjadi berapa? Terbagi menjadi dua. Ada huruf hijaiyah atau mabani dan huruf ma'ani. Ya, ada huruf hijaiyah dan ada harfun hijaiyah, ada harfun ma'ani. Ya, kalau huruf dalam bahasa Arab itu jamak. Oh, jamak. Kalau huruf dalam bahasa Indonesia satu, kan? Satu, ya. Dalam bahasa Arab jadi jamak itu. Huruf. Mufradnya ini harfun. Bisa jamaknya huruf, bisa jamaknya ahruf. Iya. Jadi bisa dua kata itu. Kemudian kata terbagi menjadi berapa? Kata menjadi tiga. Ya, apa saja? Ada isim, ada fi'il, dan huruf. Ya, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Baik. Ya, apa itu isim? Isim ialah kalimat yang menunjukkan kepada makna dan tidak berkaitan dengan waktu. Kalimat itu maksudnya apa tadi? Kalimat itu kata. Ya, kata. Jadi jangan tertukar, ya. Kalimat dalam bahasa Indonesia kata. Kalau kalimat dalam bahasa Arab, kalimat dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya jumlah, ya. Jangan sampai tertukar. Taib. Tanda isim ada berapa? Ada 5. Ada 4. Ada 4. Yang disebutkan 4, ya. Walaupun nanti ada yang kelima yang dituliskan dengan tulisan tangan kalau di sini. Ya. Apa saja yang keempat? Yang pertama adalah kasrah, ya. Yang kedua tanwin, yang ketiga alif lam, yang keempat huruf jar. Huruf jar. Ya. Yang kelima di sini ada ditambahkan, yaitu idhofah. Mudhaf ilaih. Kitabullahi. Itu bisa diidhofahkan.
itu juga tanda isim. Kalau fi'il nggak bisa diidhofahkan. Huruf jar itu contoh-contohnya banyak, ini hanya sebagiannya: min, ila, an, ala, fi, ruba, alba, alkaf, walam. Ruba artinya apa? Ruba artinya apa ya? Milik apa sebelumnya? Ruba bisa banyak, Ya, bisa banyak sedikit. bisa banyak, bisa sedikit. Ini diantara apa kalimat yang memiliki dua makna dan saling bertentangan. Kalimat yang memiliki dua makna dan saling bertentangan. Taib. Ya. Kita masuk ke pembahasan yang baru, yaitu al-fi'lu. Al-fi'lu. Ya. Coba dibaca al-fi'lu. Apa itu al-fi'lu bahasa Arabnya? Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan wa turinat bi zamanin. Mithlu kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, aktubu, iqra'. Ya. Taib. Al-fi'lu bahasa kitanya adalah kata kerja. Al-fi'lu huwa kalimatun dallat ala ma'nan waqturinat bizamanin. Ya, fi'lu adalah kata yang menunjukkan akan suatu makna dan berkaitan dengan waktu. Bedanya sama isim apa? Tidak berkaitan dengan waktu. Ya, jika kata benda itu tidak berkaitan dengan waktu. Sebenarnya tidak isim saja, karena kadang ada hal yang bukan benda gitu. Nama itu kan. Oh iya. Jadi sebenarnya lebih tepat diterjemahkannya isim ya isim. Karena di sana ada nama. Nama itu bukan benda kan? Iya. Siapa lagi? Sifat itu kan bukan benda. Ya, tapi itu masuk ke dalam isim. Ya. Sebenarnya lebih tepatnya isim ya isim. Cuman kan kadang agak sulit ya sebagian orang apa isim. Jadi ya mimbabi inilah ya mimbabi taghlib, bahwa kebanyakan dipakai untuk kata benda. Ya, jadi bedanya dengan isim adalah kalau isim itu tidak berkaitan dengan waktu, sehingga Muhammad, pagi Muhammad, siang Muhammad, sore Muhammad, malam Muhammad. Ya, dini, pagi dini, siang dini, sore dini, malam dini. Ya, tidak boleh berubah. Itu isim. Adapun fiil bedanya dia berkaitan dengan waktu. Mislu kataba, qara'a, yaktubu, yaqra'u, aktubu, iqra'. Ya, ini beliau menyebutkan contoh beberapa fiil ya. Ada dua fiil madhi, dua fiil tiga ya. Ada tiga fiil mudhari dan satu fiil amr. Baik. Coba disebutkan artinya kataba, qara'a dan seterusnya. Kataba, dia telah menulis. Qara'a, dia telah membaca. Yaktubu, dia akan atau sedang menulis. Yaqra'u, dia atau dia sedang atau akan berkata. Yaqra'u, dia sedang atau akan membaca. Aktubu, saya sedang membaca atau akan membaca. aktubu, Aktubu, saya sedang atau akan menulis. Iqra', bacalah kamu. Ya, jadi di dalam bahasa Arab kata kerja itu terbagi menjadi tiga. Ada kata lampau atau dikenal dengan fi'il madhi, ada kata sekarang dan yang akan datang dikenal dengan fi'il mudhari. Dalam bahasa Arab itu ada apa? Present tense sama satu lagi apa? Past tense gitu ya. Kalau past tense kan madhi. Ada nggak? Ya, pokoknya fi'il madhi itu present tense ya. Kemudian ada iqra di sini contohnya, yaitu dari contoh fi'il amr atau kata perintah. Ya. Bisa disebutkan contoh-contoh lain, misalkan untuk fi'il madhi 2, fi'il mudhari 2, fi'il amr 2. Silakan. Qatala, terus qobala, qolaba,
kolaba. Qatala, apa artinya qatala? Qatala membunuh. Mm-mm. Kolaba artinya membalikan. Qallaba. Qallaba. Mm-mm. Qallaba. Terus Qallaba yaqlibu. Oh iya, bi. Qallaba. kolaba. Ya. Qallaba yaqlibu ya. Tanpa tas. Terus Terus fi'il mudhari itu ya. berarti tadi qatala. Atau yang lain, yang lain. Oh, yang lain. Berarti yashrabu. Terus yansuru. Nah, Yusrabu apa artinya? yashrabu meminum, yansuru menolong. Iya. Terus Fil amr kan? ya. Fil amr itu berarti do artinya apa? Taruhlah. Terus apa ya? Pukullah apa artinya? Pukullah. Idrib. Iya, idrib. Iya. Ya. Masya Allah. Kalau susah mentok bahasa Indonesia dulu cari. Sebenarnya bahasa Indonesia dulu tuh sebenarnya lebih memperlambat. Tapi kalau daripada mentok bahasa Indonesia kan dulu, baru dicari bahasa Arabnya gitu ya. Taib, yaitu pengertian daripada fiil dan beberapa contohnya. Kemudian kata beliau, kata Ustaz Aceng Jakaria rahimahullah ta'ala, alamatul fi'liyah, tanda-tanda fiil beliau sebutkan ada 4. Yang pertama ya qad, yaitu artinya sungguh telah. Ya qad ini diantara menguat ya, sungguh telah, tapi dia berkaitan dengan ya bisa fi'il madhi, dia bisa fi'il mudhari. Kalau qad berada di sebelum fi'il madhi ya, rumusnya qad plus fi'il madhi itu sama dengan takkid, ditakkid, benar-benar ya, sungguh ya. Tapi kalau qad setelahnya fi'il mudhari itu artinya lain. Qad plus fi'il mudhari itu artinya kadang-kadang ya. Tapi ini secara umum ya. Adapun di dalam Al-Qur'an terkadang bukan seperti itu. Di dalam Al-Qur'an terkadang qad setelahnya fi'il mudhari itu artinya tetap penekanan. Seperti qad plus fi'il madhi. Ini dalam Al-Qur'an ya. Ya, karena Al-Qur'an ini bukannya menyalahi kaidah, tapi kaidah harus mengikuti Al-Qur'an. Al-Qur'an ini kalamullah ya, firman Allah. Jadi ya yang mau kaidah harus mengikuti Al-Qur'an. Nah, dalam kaidah Al-Qur'an bahwa qad terkadang ketika setelahnya fi'il mudhari itu terkadang bisa memberikan pengertian keyakinan. Ya, contohnya apa? Kalau qad sami'a berarti setelahnya madhi. Iya. Apa maksudnya? Qad ya'lamullah ya gitu ya, atau qad ya'lamillah. Pokoknya ada qad setelahnya ya'lam. Ya. Kalau ada mushaf bisa dicari. Atau di mushaf elektronik bisa lebih gampang. Ya. Jadi qad ya'lam. Atau misalkan apa lagi? Bisa diketik, coba di searching. Tulis qad ya'lam. Qad ya'lamu. Ada? Qad ya'lamu Allahu alladhi Yatasallaluna minkum liwada. Terus ayat yang lain kan ada beberapa ayat kan? Ada qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una ilaihi. Ya. Terus ayat yang ketiga? Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina. Iya. Jadi di situ bukan
jangan diterjemahkan kadang-kadang Allah tahu. Wah, bahaya. Ya, jadi nggak bisa diterjemahkan qad ya'lamullah kadang-kadang Allah tahu, fatal itu. Ya, jadi qad ya'lam, qad plus fi'il mudhari dalam Al-Qur'an tidak mesti artinya sama dengan kaidah yang biasa ada di nahwu. Ya, qad ya'lamullahu al-mu'awwiqina minkum. Ya. Atau apa? Qad ya'lamullah setelahnya apa? Qad ya'lamullah qad ya'lamu ma antum alaihi wa yawma yurja'una Ya, ilaihi. qad ya'lamu ma antum alaihi. Allah itu benar-benar tahu bagaimana kondisi kalian. Jadi jangan diterjemahkan Allah itu kadang-kadang tahu bagaimana kondisi kalian. Ya. Jadi jangan sampai kita salah memahami. Ya. Tapi secara umum kaidahnya seperti itu. Dalam bahasa Arab, dalam penggunaannya kita dalam bahasa keseharian qad jika setelahnya fi'il mudhari itu bisa diartikan artinya kadang-kadang. Dalam buku lama juga sama seperti itu. Iya, biasanya gitu. Ya, dalam bahasa keseharian lah. Hal Ahmad yusalli, qad yusalli, misalkan. Apakah Ahmad sholat? Kadang-kadang sholat. Berarti ada sesuatu tuh. Ya. Tapi misalkan hal Ahmad sholat, qad sholat. Apakah Ahmad sudah sholat? Dia benar-benar telah sholat. Gitu ya. Jadi kita harus tahu bagaimana penggunaan qad dengan tepat. Ya, dan qad ini salah satu tanda untuk fi'il. Qad merupakan salah satu tanda untuk fi'il. Ya. Kemudian ini silakan dibaca. Ini belum dibaca kan? Belum Ustaz. Ya, silakan. Alamatul fi'li hiya al-awwal. Dikeraskan suara. Alamatul fi'li hiya al-awwal qad qamatis salatu. Thani as-sinu sayadhhabu sayarji'u. Thalith sawfa ta'lamuna. Ar-rabi' الرابع تاء التانيث الساكنة. ulangi. تاء التأنيث الساكنة قالت ذهبت. Ayo. Ya, alamatul fi'li ya, tanda-tanda fi'il adalah pertama qad. Dia bisa dimasuki oleh qad. Dia bisa bertemu dengan qad. Kalau ada satu kata dia bisa bertemu dengan qad, ya, maksudnya setelahnya, yaitu setelah qad ya. Jika kata itu bisa diletakkan setelah qad, maka itu adalah tanda fi'il, tanda kata kerja. Qad qamatis shalah. Qamat berarti kata kerja. Ya, gak mungkin qad ahmadu. Qad maktabun. Wah, ini gak bisa tuh. Ya. Tidak bisa seperti itu. Kemudian tanda yang kedua as-sin. Bisa dimasuki huruf sin yang artinya akan. Bukan hanya sekedar huruf sin saja ya. Tapi sin yang dia memiliki makna akan. Sayadhhabu. Apa artinya? Dia akan pergi. Dia akan pergi. Sayarji'u. Dia akan kembali. Dia akan kembali. Qad qamatis shalah. Apa artinya? Sungguh waktu sholat akan didirikan. Waktu sholat. Sungguh sholat akan didirikan. Kenapa akan? Nah, Iya, karena di sini sebagai bentuk penekanan ya. Qad qamatis shalah. Ya, bukan berarti sholatnya sudah beres. Ini ya, pengecualian lah. Sama seperti doa ketika hendak buka puasa, kata-katanya gimana? Yang paling sahihnya riwayatnya dhahaba dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Ya. Telah hilang rasa dahaga. Dhahaba dhama'u wa batallatil uruq. Urat-urat telah basah. Wa thabatal ajru insyaallah,
dan pahalanya telah tetap insya Allah. Ya, itu para ulama berselisih memang diucapkannya setelah makan atau sebelum. Ya, tapi yang lebih tepat sebelum. Tetap dibacakan setelah kita ucapkan bismillah, kemudian kita ucapkan dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajr insyaallah, baru makan. Ya. Nah, ini kenapa? Ya sama dengan lafaz iqamah ini. Oh iya, Allah. Ya, sama dengan lafaz iqamah ini. Salam. Labas. Ya. Qad qamatus shalah. Ya, qad qamatus shalah. Ya, artinya benar-benar akan didirikan. Ya. Benar-benar akan didirikan, tapi artinya benar-benar penekanan. Taib yang kedua sin yang artinya sayadhabu dan sayarji. Sayadhabu, sayarji. Sayadhabu artinya dia akan pergi, sayarji akan pulang. Taib, dibaca lagi. Saufa, Ya. saufa ta'lamun. Kau akan mengetahui. Kau atau kalian ya. Kalian. Saufa ta'lamun. Ya, saufa ta'lamun. Kemudian apa bedanya saufa dengan sa? Sa itu biasanya waktunya dekat. Sayadhabu Muhammadun. Muhammad akan pergi. Itu biasanya gak lama lagi tuh. Tapi kalau saufa yadhhabu Muhammadun itu biasanya masih lama. Ya, kalau misalkan 3 jam lagi, 5 jam lagi pakainya apa? 5 jam lagi? Oh, 5 jam lagi saufa. Saufa. Oh. Kalau 5 menit lagi Sin. gitu ya. Itu penggunaan dalam bahasa Arab. Ya, walaupun sekali lagi Al-Qur'an itu ya menjadi bukan berarti menyalahi kaidah, tapi kaidah harus mengikuti Al-Qur'an. Kemudian yang keempat ta'ut ta'nis as-sakinah. Ta yang menunjukkan dia itu muannas dan dia berharokat sukun. Qalat zahabat. Ya, berarti ta yang mana ini? Ta yang di akhir. Ya, ta yang ada di akhir fiil madhi untuk muannas. Ya, qalat dia telah berkata. Dia di sini laki atau perempuan? Perempuan. Zahabat dia pergi. Ya, pergi. Laki atau perempuan? Perempuan. Ya. Baik, sekarang coba masing-masing bikin contoh ya. Mulai dari siapa? Rahmat dulu. Qad sin saufa ta'ut ta'nis sakinah. Ayo, mulai ya. Ya, biar ya baru datang napas dulu. Betul. Qad berarti qad syaribal qahwata. Man syaribal qad syariba Muhammadun qahwata. Iya. Al-qahwata. Iya, qad syariba Muhammadun al-qahwah. Artinya apa? Sungguh benar-benar Muhammad minum kopi. Ya. Jadi benar-benar Muhammad atau sungguh Muhammad itu telah meminum kopi. Ya, sungguh Muhammad telah minum kopi. Jadi untuk menekankan benar-benar dia itu sudah minum kopi gitu. Ya, barangkali dia belum lah, benar-benar dia sudah minum kopi. Oh, ada lupa. Itu aja. Ya. Baik,
Yang kedua baca silakan. Yang kedua berarti ini kalimat apa gimana? Saya Kalau bisa jumlah mufidah. jumlah. Kalau ini kan belum jumlah mufidah ya, tapi contoh yang antum bikin jumlah mufidah, silakan. Saya kulu Ahmadu al-Mauza. Apa artinya tuh? Muhammad akan memakan pisang. Saya kulu Muhammadun al-Mauza. Muhammad akan memakan pisang. Bisa. Terus saufa ya. Saufa Ya, diterjemahkan dulu. Misalkan saya akan bersafar bulan depan. Nah, gimana tuh? Saya akan bersafar. Saya akan saufa al-haba Adhabu. saufa al-habu saufa al-habu saufa al-habu godan. Ya nggak apa-apa. Saufa adhabu godan. Ya nggak apa. Saufa adhabu godan. Tapi kalau godan sih misalnya masih bisa pakai sa juga, tapi nggak apa-apa sih. Ini ya karena lama bentar itu kan perspektif subjektif ya. Kadang bisa ini dianggap lama, bisa dianggap sebentar. Jadi kira-kira saja. Ya, saufa adhabu godan misalkan. Nah, kemana? Ila aina? Ila Jakarta. Ila Jakarta. Jakarta. Jangan ditambahkan al kalau memang tidak ada al. Allah. Oh, satu lagi. Ayo silakan satu lagi. Berarti ada wadu'an akhadat Fatimatu al-kitab. Akhadat Fatimatu al-kitab. Artinya? Akhadatu mengambil. Fatimah telah mengambil buku. Iya. Fatimah telah mengambil buku. Ya. Suaranya dikencangkan biar semangat. Siap. Sambil mikir. Ya, fadhal Kang. Ya, mulai dari qad. Ya, silakan. Qad itu tadi Oh, belum tahu ya. Qad artinya kalau sebelum fi'il madhi artinya sungguh-sungguh benar-benar. Tapi kalau sebelum fi'il mudhari itu kadang-kadang. Secara umum ya. Walaupun dalam Al-Qur'an itu bisa artinya beda. Qad ya'lamullah. Benar-benar Allah tahu, bukan berarti kadang-kadang Allah tahu. Sin artinya akan dalam waktu yang akan dekat, dalam waktu yang dekat. Saufa akan juga tapi dalam waktu yang jauh. Ta ta'nis sakinah, ta yang ada dalam fi'il madhi menunjukkan akan muannats. Ya, menunjukkan akan muannats. Ya, Abang silakan. Pada kerja akum Rasulullah. Qad ja'akum rasul. boleh. Apa artinya? Sungguh telah datang kepadamu, telah diutus seorang rasul. Iya. Taib, fadhal. Ya. Sin. Sin ini berarti dalam waktu dekat ya? Iya, dalam waktu dekat. Apa kira-kira? Dikeraskan suaranya. Saya tahu itu kan keluar deh. akan keluar berarti Akan pergi. Akan Ya. pergi. Nah.
sayadhabu aliyun fil baiti. Ilal bait. Ilal baiti. Oh ya. Saya apa artinya? Saya boleh aliyun ilal bait. Sebentar lagi akan pergi Ali ke rumah. Ya, coba ganti fiilnya jangan ada di sini, bisa nggak? Oh ya. Kalau tadi saya habu ya. pergi, saya jiu akan kembali. Selain itu, misalkan ada punya Saya to'amu. saya to'amu, boleh lah. Apa artinya saya to'amu coba? Mau makan. Kalau makan saya kulu, tapi boleh sih. Boleh. Jadi dalam hadis kan dikatakan antut ima idza ta'imta. Kau kasih makan, tapi kasih makan bukan makan. Antut ima idza ta'imta. Ya bisa ya. Kau kasih makan kalau engkau makan, dia bisa. Ta'ima ya ta'am bisa. Ya, terus saya ta'amu apa? Saya ta'amu Siapa nih? Saya ta'amu siapa nih? Aliyun. Aliyun. Apa? Taib saya ta'amu aliyun. Atau mungkin yang umum saja dulu, saya kulu ya. Saya kulu aliyun. Apa yang dimakan? Ya. Ainabun. Hah? Ainab. Inab. Ya, ainab. Inab. Bukan ainab kan? Ainab. Ya. Oh iya, inab. Ya. Apa artinya? Sebentar lagi akan Ali sebentar lagi akan memakan anggur ya? Iya. Anggur. Ali sebentar lagi akan makan anggur, insyaallah. Ya, 2 lagi, ayo semangat. Saufa. Ini dalam jangka waktu yang lebih lama, saufa. Dibikinin. Saufa kalau minum tetap yasrobu. Ya. Kalau sin ini setelahnya harus fi'il mudhari ya. Gak boleh setelahnya fi'il madhi, gak boleh kan? Sadhahaba nggak mungkin. Ya. Jadi setelahnya harus fi'il mudhari. Ya, silakan. Saufa juga sama. Saufa berarti penggunaan apa namanya sebelum minumnya itu tak juga atau bebas mau tak mau ya mau ya. Saufa yasrobu siapa? Umar. Apa yang diminum? Apa ya? Susu itu apa ya Ustaz? Laban. Oh, laban. Iya, saufa yashrabu Umar al-laban. Al-laban. Keburu basi itu kalau pakai suafa. Kan kelamaan. Gak apa-apa. Atau bisa jadi mungkin ya susunya sudah ditaruh di kulkas ya. Iya. Jadi awet. Atau dia mungkin lagi saum. Ya, saufa yashrabu Umar al-laban indal iftar. Misalkan. Boleh ya. Saufa yashrabu Umar al-labana indal iftar. Ya, boleh. Jadi pakai saufa karena masih lama ya. Mungkin dia mengucapkan itu jam 10 siang ya. Sementara itu akan diminum. Nih. Silakan yang terakhir, keempat. Jalasat Fatimatu alal kursiyun. Alal kursi. Iya. Oh ya, alal kursi. Iya, alal kursi. Kalau udah ada alif lamnya nggak boleh tanwin. Iya. Jalasat Fatimatu. Kenapa nggak Fatimatun? Karena Fatimah itu mamnu
minas sarf atau apa? Tidak boleh ghairu munsharif. Ghairu munsharif. Jadi tidak boleh ada tanwin. Tidak boleh ada tanwin. Jadi nggak bisa Fatimatun. Sama kayak Ahmadu. Itu Ahmadu. Nggak bisa jadi Ahmadun, nggak bisa. Ya, Muhammadun itu memang tanwin. Seperti itu ya. Jadi itu perlu hafalan memang kalau seperti itu. Taib. Yaitu tanda-tanda fiil dan pengertiannya. Ya. Pengertian fiil tadi apa? Suatu kata yang menunjukkan akan makna dan berkaitan dengan waktu. Ya, zaman, waktu. Ada kata lampau, kata yang sekarang atau yang akan datang, serta ada kata perintah. Kenapa kok perintah berkaitan dengan waktu? Karena perintah itu dilakukan setelah diucapkan perintah, kan gitu. Idhab, ya, dia pergi setelah ada perintah itu. Ya, itu kenapa dikaitkan dengan kata kerja, karena berhubungan dengan waktu juga. Seperti itu ya. Dan sa ya yang artinya akan, demikian juga saufa itu setelahnya harus fiil mudhari, tidak boleh fiil madhi. Enggak boleh saufa akala. Nah, misalkan ya, enggak boleh tuh. Ya, atau sa'akala. Nah, ini enggak bisa. Yang boleh sa'akulu. Ya, jadi pakai fiil mudhari. Jelas ya? Tapi kalau jelas kita langsung maju saja. Ya, maju terus pantang mundur. Silakan baca, Kang. Siapa sekarang yang baca? Ya, betul. Al-harfu. Ya, bacanya yang keras ya. Al-harfu. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'naha ila ma'a ghairiha mithlu min, fi, thumma, fa, ida, au, hatta. Walaysa lil harfi alamatun khassah. Alamatun khassatun. Baik. Al-harfu. Nah, kita sudah pelajari 2 ya. Ada al-ismu dan tandanya 4 plus tambahan mungkin jadi 5 dengan idhofah. Kemudian al-fi'lu kita sudah tahu pengertiannya. Kalau bisa dihafal tuh. Ya, pengertiannya apa, tanda-tandanya apa. Demikian juga isim, pengertiannya apa, tanda-tandanya apa, itu diusahakan dihafal. Jadi sebenarnya ini kitab Yayasan ini kitab yang sangat simple. Jadi kalau bisa hal-hal seperti pengertian itu dihafal. Pengertian, kemudian mungkin sebagian contohnya ya. Sebagian contoh maksudnya huruf ya. Sebagian contoh huruf itu dihafal bagus ya. Dan insyaallah mudah, tidak sulit. Nah, sekarang al-harfu. Apa itu al-harfu? Wa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a ghairiha. Suatu kata, katanya huruf tapi kok kata. Ya. Ya, karena ada sebagian huruf yang dia memiliki makna. Ya, di awal kita telah jelaskan huruf ada 2. Ada harfun ma'aniyun, ada harfun hijai. Harfun ma'ani yang punya makna, harfun hijai yang enggak punya makna. Ya, ini dikatakan huruf sebagai kalimat ketika dia punya makna. Ya. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha ila ma'a ghairiha. Huruf itu kata yang tidak bisa difahami kecuali dengan yang lainnya. Itu huruf. Ya. Mislu, contoh, min, apa artinya min? Dari. Fi, di. Thumma, kemudian. Fa, maka. Bisa maka, bisa juga dan. Ya, zahaba Muhammadun fa Ahmad, tapi menunjukkan akan segera ya. Ya. Muhammad pergi, tidak lama kemudian Ahmad pun pergi. Ya, fa juga bisa artinya ya dan kemudian. Tapi kemudiannya tidak terlalu lama. Kalau summa itu agak lama ya. Ya, fa idza. Fa.
yang faida faragta langsung berarti langsung. Iya. Fa idza faragta fansab. Berarti langsung tuh, jangan rebahan dulu. Taib, yaitu apa namanya, contoh saja. Idza, apa artinya idza? Maka Maka Apabila au atau ya, hatta hingga atau sampai. Walaysa lil harfi alamatun khassah. Tidak ada tanda khusus bagi huruf. Tidak ada tanda khusus bagi huruf. Berarti huruf ini sifatnya harus hafalan kalau kata-katanya, dan tidak ada tanda khusus. Ya, tidak ada tanda khususnya. Ya, intinya selain isim, selain fiil, maka itu huruf gitu ya. Samalah seperti ja, ha, kho. Ya. Ja tandanya apa? Ja huruf jim, titiknya di tengah kan, itu ya, di bagian perutnya. Kho titiknya di atas. Ha tandanya apa? Tidak ada titik. Sama kayak gini. Ya. Jadi fiil ini tanda-tandanya, isim ini tanda-tandanya, huruf nggak ada tandanya. Berarti selain itu, selain fiil dan isim, maka itu masuknya ke huruf. Ya, jelas ya. Baik. Nah, di sini disebutkan huruf itu satu kata yang tidak bisa difahami maknanya kecuali jika dihubungkan dengan yang lain. Ya, kalau ada yang bilang fi, ngomong apa? Ya, nggak bisa difahami. Summa, ya, kecuali kalau dia sedang bertanya. Summa, jadi ada orang bicara, ya, kemudian dia bertanya summa, kemudian apa lagi misalnya. Ya, itu bisa. Tapi kalau nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada pembicaraan sebelumnya, tiba-tiba summa, apa maksudnya summa? Ya, kita yang bisa bertanya balik, summa mana? Ya, apa kemudian apa gitu ya. Jadi itu fa juga sama ya, fa bisa orang fa apa nanti mau ngomong apa fa, nggak bisa. Idza juga sama dan yang lainnya ya, walaupun dia punya makna tapi nggak bisa diucapkan secara menyendiri ya, tidak bisa diucapkan secara mendiri. Ya, kita berikan contohnya masing-masing kata ini ya, coba masing-masing berapa? 3 ya? Atau masing-masing 3. Maksudnya 3 man fi thumma ini Kang Rahmat, setelahnya fa idza au hatta Kang Lia. Fadhal. Min ya. Dhahaba Mahmudun minal yabani. Ya, zahaba Mahmudun. Kalau min jangan pakai zahaba berarti. Oh, min. Oh iya, apa? Oh ini. Roja'a Mahmudun minal yaban. Iya, Raja Mahmudun minal Yaban. Mahmud baru pulang dari Jepang. Tapi kalau pergi dari ya kan, pergi tuh menuju tempat satu. Zahaba Muhammadun ilal Yaban. Mahmudun ila ya, kalau zahaba ila. Ya. Tapi kalau kembali dari kembali ya. Baik. Fi, silakan. Fi ya, berarti siapa ya selain Mahmud? Oh, zahaba apa? Akala Amrun fil baiti. Akal Amrun fil baiti. Amr makan di rumah. Mada ya'kulu huwa? Ya'kulu huwa Khubzan ya. Huwa akal khubzan. Dia makan roti. Baik. Summa Zahaba Muhammadun apa berarti Zahaba Muhammadun
thumma amrun. Ya, dhahaba Muhammadun tsumma amrun. Amrun. Ya, Muhammad pergi kemudian Kemudian amrun. Amr. Taib. Hasan. Barakallahu fiik. Allah. Fa apa nih? Pakai. Oh ya, nanti contohnya sebutkan 2 ya. Dari Al-Qur'an 1, dari kata-kata sendiri 1. Ya, tapi kalau enggak salah satunya aja. Baik, Allah, silakan. Yang kencang suara. Fasayujannabuhal atqa. Sayujannabuhal atqa. Apa artinya? Kalau pakai ayat Quran rusak artinya ya. Dulu Pak. Fasayujannabuhal atqa artinya neraka itu akan dijauhkan dari orang yang bertakwa, dari Abu Bakar terutama. Baik. Ya, terus Ida Kalimat biasanya gak apa-apa, mau pakai Quran juga gak apa-apa. Ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, artinya apa? Apabila telah datang kepadamu sebuah pembukaan kemenangan, Pertolongan Allah dan Allah. kemenangan Fathu Makkah. Baik. Ya, kalau kata biasanya ada enggak? Idza maka Apabila apa maka ini. Idza kalau haus apa bahasa Arabnya? Ida haus. Iya. Apa haus bahasa Arabnya? Haus. Idza atashtu. Idza atashtu. Minumnya yashrabu. Fa ashrabu. Ya. Maka Ya. Baik. Au sekarang au. Atau ya, atau bahasa Indonesia dulu. tahu. Ya. Tahu. Atau ayat Quran, kalau mentok ayat Quran nggak apa-apa. Hadis. Ya, silakan. Au miskinan dza matrobah. Au miskinan dza matrobah, atau orang miskin yang ya, dia butuh, ya, dia membutuhkan. Ya. Taib. Hatta satu lagi hingga. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Hatta semua contohnya Quran ya. Masya Allah, labas. Tapi usahakan nanti disiapkan dari rumah kata-kata sendiri ya. Insyaallah. Makanya kalau mau belajar baca-baca dulu. Karena masih lagi Ya nggak apa-apa. Ya kan namanya juga belajar. Ya, yang penting nanti disiapkan kata-kata sendiri. Nah, tujuannya ya, untuk memperkaya. Kalau Al-Quran, alhamdulillah ya, ini sebaik-baik ucapan. Tapi untuk mengembangkan kosakata itu dalam keseharian perlu dipraktekkan. Taib hatta ya, kalau tadi hatta ta'tiyahumul bayyinah, sampai datang kepada mereka keterangan. Nah, hatta, penggunaan hatta ya, ini jika
datang setelahnya fi'il ya dan fi'il mudhari, maka posisinya menjadi mansub atau fathah. Hatta ta'tiya, ya kan? Enggak hatta ta'ti tapi hatta ta'tiya. Hatta yashroba, hatta yakula, hatta yarji'a. Dan kalau setelahnya isim, maka posisinya kasroh, ya. Hatta, ya. Misalkan apa? Ya, contohnya apa? Hatta Misalkan isim. ya, misalkan ayat tentang wudu ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi, ya kan? Wa aydiyakum ilal marafiqi, dan basuhlah tangan kalian sampai sikut. Ya. Nah, kata para ulama ila di situ maksudnya hatta. Ya. Ila, kalau ila kan sampai saja, nggak mesti sikutnya kena juga. Tapi di situ maksudnya hatta, maksudnya goyah. Ya, jadi sikutnya pun harus kena. Nah, sikutnya pun harus kena. Jadi hatta itu lil goyah, menunjukkan akan tujuannya di sana gitu. Ya. Kalau ila ya sampai saja, tapi belum tentu melewati. Tapi kalau hatta itu harus kena juga. Nama hatta al-marafiqi itu. Jadi bisa dirubah dengan hatta. Ilal marafiqi jadi hatta al-marafiqi. Ya, jadi isim setelahnya itu menjadi kasroh. Jelas? Nah, adapun au, ini au disesuaikan dengan kata sebelumnya karena au ini termasuk lafaz yang dari adawatut tawabi', ya. Yaitu kata yang seperti waw. Ya, misalkan darabtu Muhammadan wa Aliyan wa Ahmada. Ya, saya pukul Muhammad, Ahmad dan apa saya bilang? Muhammad, Ali dan Ahmad, ya kan? Muhammad, Ali dan Ahmad. Ini kata wa setelahnya ngikuti yang sebelumnya. Ya, ketika yang diatofkan, ketika yang disandarkannya itu adalah dia posisinya sebagai mansub, sebagai yang berharokat kasroh, maka setelahnya pun jadi kasroh. Ya, itu kan jelas ya. Jadi misalkan zahaba Muhammadun wa Ahmadu wa Aliyun, ya kan, domah. Kenapa? Karena dan-dannya itu mengikuti ke yang domah, ya kan? Ya, jadi mengikuti gitu. Demikian juga au, misalkan akal tu khubzan au inaban, atau sa'akulu khubzan au inaban au lahman. Ya, saya akan makan roti atau anggur atau daging, ya. Jadi ngikuti sebelumnya, ya, karena dia min adawat tawabi', ya, ngikuti sebelumnya. Bedanya dengan am apa sih? Sama. Au am sama saja. Sama mirip. Oh. Wallahu alam ya, mungkin kalau didetailkan pasti ada saja perbedaan. Cuman secara umum sama saja. Ya, Nabi SAW mengatakan, saya ti'alan nas zamanun la yubalil mar'u bima akhadhal mal amin halal am min haram. Akan datang waktunya kepada manusia di mana orang enggak mempedulikan lagi dia makan dari halal atau yang haram. Ya. Ya. Pakai am. Taib. Setelah itu walaysa lil harfi alamatun khassa. Tidak ada tanda khusus untuk kata kerja. Sudah jam berapa ini? 24:08 ya. Anwa'ul jumlah. Taib fil asma aqsam. Taib, anwa'ul jumlah bolehlah. Baca silakan. Anwa'ul jumlah.
Anwa'ul jumlati jumlatun ismiyatun ma kanat masbuqatan bi ismin Bismin langsung. bismin. Jumlatun fi'liyatun ma kanat masbuqatan bi fi'lin. Jumlah ismiyah mislu Ahmadu maridun al waladu yaqra'ul qur'ana. Jumlatul fi'liyatun mislu maridha Ahmadu yaqra'ul waladul qur'ana. Nah, anwa'ul jumlah, kita sekarang pelajari mengenai jenis-jenis kalimat. Ya, mahyal jumlah. Masih ingat jumlah? Kalimat Mayatarakabu, Mayatarakabu atau apa dulu? jumlah tu ya tarkib Ya. Tarkib alladhi yufidu faidatan. Ya. Tarkib alladhi yufidu faidatan, yaitu susunan kalimat yang menunjukkan makna yang sempurna. Itu jumlah ya. Itu bahasa kitanya kalimat. Kalimah dalam bahasa Arab, bahasa kitanya kata. Jadi jangan tertukar. Nah, jumlah secara umum atau bahasa kitanya kalimat secara umum terbagi dua. Ada jumlatun ismiyah, yaitu jumlah yang dimulai dengan isim. Jumlah dimulai dengan isim. Ada jumlah fi'liyah, yaitu jumlah atau kalimat yang dimulai dengan kata kerja, fi'il, dengan fi'il. Ya, makanya di sini pengertiannya makanat masbuqatan bismin. Adapun yang fi'liyah makanat masbuqatan bi fi'lin. Baik, contohnya mislu, ya ini jumlah ismiyah, contohnya mislu Ahmadu maridun. Ya, Ahmad ini apa? Isim atau fi'il? Ahmadu Isim. Maridun apa dia? Sakit. Berarti ini apa rumusnya? Isim plus isim. Isim plus isim. Jadi bisa ya seperti itu untuk membentuk kalimat. Ini menjadi mubtada dan khobar. Ya, Ahmadnya sebagai mubtada, maridnya sebagai khobar. Kemudian yang kedua, al waladu yaqra'ul qur'ana. Apa artinya? Anak itu Ya, sedang membaca Quran. ya, anak itu sedang baca Al-Qur'an. Nah, kenapa dinamakan jumlah ismiyah? Karena diawali oleh isim. Karena diawali oleh isim. Al waladu yaqra'ul Qur'an. Taib, ya. Adapun yang sebelah kirinya itu contoh untuk jumlah fi'liyah. Ya, karena diawali dengan fi'il. Maridha Ahmadu. Ahmad sakit. Ahmad sakit. Jadi kalau dalam menerjemahkan sama saja. Ya, kalau dalam menerjemahkan sama ya. Ya. Karena telah sakit Ahmad. Itu agak kagok ya. Telah makan Ali, itu agak kagok. Jadi dalam penerjemahan samakan saja enggak apa. Tapi dalam bahasanya beda. Kecuali kalau nanti ada kodnya, ya kan? Ada kodnya berarti ada kata sungguh-sungguh, ada benar-benar, ya, atau sungguh, ya sungguh atau benar-benar. Taib. Maridho Ahmadu, Ahmad ya sakit. Ya, kecuali kalau misalkan yaqra'u Ahmadu, Ahmad sedang membaca atau Ahmad akan membaca. Kalau akan pakai sa ya biasa. Ya, saya qara'u. Ya. Baik, yaqra'ul waladul Qur'an. Ya, apa artinya ini? Anak itu sedang membaca Quran. Sama juga ya. Penerjemahannya sama tidak dengan yang tadi? Sama. Jadi disamakan saja supaya lebih nyaman. Baik. Sekarang coba ini ada tamrin ya. Mau dikerjakan sekarang atau di rumah? Di rumah ya. Di rumah. Silahkan dikerjakan. Ini tamrinnya apa? Mayyizil asma wal af'al wal huruf fima yali. Bedakan mana isim, mana fi'il, mana huruf dari masing-masing kalimat berikut. Idza apa? Jaa apa? Nasru apa? Allahi apa? Al-fathu apa? Ini kita ketahui gimana caranya? Berdasarkan ciri-cirinya. Ya, kita lihat ciri-cirinya. Ya. Gampang kan ya? Laki-laki ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya
suaranya ngegerem misalkan ya. Ada jenggotnya. Kemudian ada jenggotnya, misalkan. Jakun. Ada jakun, nah, kan gitu ya. Ini laki-laki, perempuan, nah, tinggal sebutkan, gitu ya. Itu ya. Itu nanti bisa dikerjakan di rumah nanti seperti biasa. Nanti kalau yang Kang Rahmat tadi sudah dilihat, mungkin nanti antum ada lihat juga tugasnya. Tapi masih ada waktu tidak untuk melanjutkan ke Jurumiyah? Ada. Berapa menit? 6 menit ya. Tapi gak apa-apa ya. Sekenanya saja 6 menit. Sebenarnya ini tidak beda jauh ya. Tapi untuk mempertajam saja. Coba dibaca silahkan. Siapa barusan yang tadi baca? Ya, fadhal. Ajza'ul kalami wa ma yata'allafu minhu. Qala al-musannifu wa aqsamuhu thalathatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'nan. Asharhu bayyana al-musannifu rahimahullah ta'ala anna al-alfadh allati tastakhdimuha al-arabu fi kalamiha la takhruju an wahidin min thalathati asya'a al-ismi awil fi'li awil harf. Ya. Jadi kata Syekh Sonhaji, pengarang kitab Al-Ajurumiyah, wa aqsamuhu thalathah. Jadi kalam ini terbagi menjadi 3. Ya, secara umum kalam itu terbagi menjadi 3. Ada isim, ada fiil, ada huruf ja'a li ma'nan, huruf ketika dia punya makna. Ya. Ini ya, kurang lebih sama pembahasannya. Langsung saja baca fal ismu ta'rifuhu huwa kalimatun dalat ala ma'nan fi nafsiha wa lam taqtarin bi zamanin. Mithaluhu zaidun wa farsun wa farasun wa usfurun wa zahratun wa baitun wa daka'un. Iya, ya. Contohnya Zaid, faros artinya kuda, usfur burung, zahrah bunga, baitun rumah, zaka pintar. Taib. Baca lagi silakan. Fa kullu wahidin min hadhihi al-alfadhi yadullu ala ma'nan yufhamu min nafsi al-kalimah wa hadha al-ma'na qad yakunu li shay'in mahsusin bi an yakuna dhata insanin ka zaidin aw hayawanin ka farasin aw tayrin ka usfurin aw nabatin ka zahratin aw jamadin ka bait. Ya, maka masing-masing kata di atas menunjukkan akan makna. Ya, tadi sudah disebutkan makna-maknanya. Yufham min nafsil kalimah, bisa langsung difahami dari masing-masing kata ini. Wa hadzal ma'na qad yakunu li syai'in mahsus. Kadang maknanya ini terlihat, ya, sesuatu yang bisa kita tangkap langsung dengan panca indera. Ya. Mahsus apa tuh? Mahsus itu bisa yakun li syai'in mahsus, sesuatu yang bisa kita tangkap dengan panca indera. Hawas itu artinya panca indera kan? Hawas khamsah. Ya, 5 panca indera. Jadi sesuatu yang bisa ditangkap dengan panca indera. Contohnya apa? Bi an yakuna zata insan, misalkan berkaitan dengan zat manusia. Contohnya Zaid. Zaid itu kan nama orang. Atau berkaitan dengan zat hewan. Contohnya faros. Faros artinya kuda. Au thair, itu berkaitan dengan zat burung, jenis burung. Contohnya usfur. Au nabat, atau berkaitan dengan tumbuhan, tumbuh-tumbuhan. Contohnya zahrah, bunga. Au jamad, atau ya benda mati. Contohnya bait. Ya. Bait. Bait ini mati atau hidup? Mati. Benda mati. Baik. Ya. Fadhal, dikit lagi. Au yakunu li syai'in ma'nawiyyin ghairi mahsusin yudraku bil aqli kadzaka'i wa syarfi wa ilmi fa kullu kalimatin dalat ala datin aw ma'nan wala taqtarin bi zamanin fa hiya ismun. Iya.
Maka atau sesuatu yang menunjukkan akan suatu yang makna, ya. Kata yang menunjukkan akan suatu yang bersifat maknawi. Maknawi sudah menjadi bahasa Indonesia ya. Jadi bukan ghairu mahsus, bukan suatu yang nampak. Ya, sifatnya maknawi saja. Yudraku bil aql, ya, diketahui dengan akal. Contohnya apa? Kadzaka, ya, kepintaran. Fulan zaki, ya, fulan pintar. Zaka, kepintaran. Wasyaraf, kemuliaan. Wal ilm, ilmu. Ya, nggak bisa kita hadirkan ilmu. Mana ilmumu, keluarkan? Nggak bisa. Ya. Fakullu kalimatin dalat ala dzatin aw ma'nan wa lam taqtarin bi zaman fahiya ismun. Maka setiap kata yang menunjukkan akan suatu zat atau makna yang tidak berkaitan dengan waktu, maka itu adalah isim. Jadi sama ya pembahasannya, cuma di sini dirincikan lagi. Baik. Ada jam berapa sekarang? Masih ada waktu? 59 Ustaz. 59. Cukup sampai sini? Benar, Ustaz. Ya? Atau ini tambah lagi sedikit ya? Tambah lagi sedikit sampai fi'il. Ya, silakan baca yang keras ya. Wa fi'lu ta'rifuhu huwa kalimatun dalat 'alal ma'nan fi nafsiha Waktu rinat waqturinat bi zamanin. Misaluhu qama yaqumu qum. Fakullu wahidin min hadhihi alfazi yadullu ala ma'nan fi nafsihi wa huwa al-hadatsu wa huwa muqtarinun muqtarinun bi zamanin fi fa qoma tadullu ala hudus hudusil qiyami fi zamanin madin wa yaqumu tadullu ala hudusil qiyami fi zamanin hadirin au mustaqbalin wa qum tadullu ala tolabil qiyami fi zamanin mustaqbalin fakullu kalimatin dalat ala hadatsin fi zamanin fahiya fi'lun. Iya. Ini sebenarnya ya sama, menguatkan saja ya dari pembahasan kita tadi. Ya, jadi kata yang berkaitan dengan waktu dan dia memiliki makna itu namanya apa? Fi'il. Ya, contohnya qoma yaqumu qum. Qoma artinya dia telah berdiri, yaqum sedang berdiri, qum berdirilah ya. Ini secara umum tadi sudah dijelaskan ya. Jadi qoma berkaitan dengan waktu yang lampau, ya yaqum berkaitan dengan waktu hadir atau mustaqbal, ya, sekarang atau yang akan datang. Qum menunjukkan akan permintaan, ya, permintaan untuk berdiri di zaman yang akan datang. Karena biasanya perintah dulu baru dilakukan ya. Dan tolab itu ada 3 ya kalau dalam bahasa Arab, jelasnya Syaikhul Utsaimin Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu ada namanya al-iltimas, ada namanya amr, ada namanya ad-du'a ya. Ya, jadi kalau seandainya permintaan dari orang yang sederajat atau zat sederajat namanya iltimas. Kalau permintaan yang sifatnya ke yang lebih tinggi, doa ya, kita minta kepada Allah itu namanya doa ya. Kemudian kalau dari atas ke bawah itu namanya amr, perintah ya. Jadi kalau kita katakan Rabbi auzi'ni, ya Allah karuniakanlah kepadaku ya, agar aku bisa mensyukuri nikmat-nikmat. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, ya Allah berikanlah kepadaku ya keturunan yang baik. Ini namanya apa? Iltimas, doa atau amr? Doa. Karena kita ke atas. Ya, jadi ini secara umum ada doa, ada iltimas, ada amr.
Taib. Ya. Kemudian fal fi'lu, ya ana bacanya biar cepat ya. Fal fi'lu yanqasimu ila thalathati aqsam. Fi'il terbagi menjadi 3. Madin wa huwa ma dalla ala hadatsin waqa'a fi zamanil madhi. Itu fi'il madhi ya, yang ini berkaitan dengan kata lampau. Ini mungkin berkaitan dengan pembelajaran yang akan datang ya, biar sama ya. Dalam pembahasan muyasarnya pembagian fiil nanti atau sudah di nanti ya. Nah, belum kan ya, nanti saja biar bareng ya. Tapi mungkin itu ya yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala permudah urusan kita. Sekarang tugasnya hanya dari yang muyasar ya, dari yang muyasar ya. Nah, jadi yang lain juga sama nanti mengerjakan dari yang al-muyassar. Nanti Anda lihat insyaallah. Taib ya. Mungkin ini yang bisa kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus berikan taufiknya kepada kita, membuka pintu hidayah bagi kita, pintu ilmu bagi kita, sehingga ya semakin hari kita semakin mudah memahami Al-Qur'an dan hadis, bisa lebih khusyuk ketika salat karena memahami maknanya, dan kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh penghayatan karena kita paham bahasa Arab. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.